Selamat pagi, salam. Salam. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah ibadah Minggu pada pagi hari ini yang bertepatan dengan hari ulang tahun ke-80 GITJ. Marilah kita mulai dengan memuji Tuhan. KPJ nomor 5. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga mulia. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami berteluk sujud kehadirat-Mu Tuhan, bersama saudara-saudara kami yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Engkau telah berkati kehidupan kami satu persatu dalam keluarga kami masing-masing hingga saat ini dengan keadaan selamat dan bahagia. Dan pada pagi hari ini kami dapat beribadah bersamaan dengan hari ulang tahun ke-80 GITJ ini. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan selama kami bernaung di dalam sinode GITJ selama 80 tahun ini. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mohon ampun segala dosa serta kesalahan kami ya Tuhan, sehingga kami layak untuk datang kepadamu dan melakukan ibadah ini. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit ya Tuhan. Berkati mereka dengan kesembuhan. Yang susah Engkau hibur, yang kekurangan Engkau cukupi. Demikian juga yang saat ini senantiasa tidak mau melakukan ibadah ya Tuhan, Engkau ingatkan, Engkau tarik kembali sehingga suatu saat nanti mereka dapat melakukan ibadah lagi. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk Pak Kriswanto yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati Tuhan, sehingga apa yang
disampaikan adalah sesuai dengan kehendak-Mu saja dan merupakan apa yang Engkau inginkan. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan, dari awal hingga akhir hanya di tangan-Mu saja. Berkati kalau ada roh-roh jahat yang akan mengganggu ibadah kami, bersama kami usir dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan, berkati segala yang ikut berperan di dalam ibadah ini ya Tuhan, baik pemain musik maupun pembawa firman, juga yang memandu acara ini. Ya Tuhan, berkati dari awal hingga akhir, semuanya hanya kami serahkan atas tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur karena Sinode GITJ telah melakukan tugasnya dalam pelayanan selama 80 tahun. Sebagai wujud syukur itu, marilah kita menyanyikan himne GITJ.
kasih, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Marilah kita iringi dengan memuji Tuhan dari KBJ nomor 335. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, karena Engkau sudah memberkati dalam setiap kehidupan kami, dalam keluarga kami, apa yang menjadi pekerjaan kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk kami membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Ya Tuhan memberkati, sehingga melalui persembahan ini boleh dipergunakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di Jemaatmu di GJEJ Ngablak. Terima kasih Bapak untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini. Berikanlah hikmat sehingga apapun yang mereka kerjakan hanya menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, ampuni Tuhan di dalam kami persembahkan berkat-Mu ini yang hanya sebagian kecil, namun kami percaya Tuhan senantiasa mencukupkan apa yang menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, persembahan ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita memuji Tuhan dengan KBJ nomor 192.
Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada pagi ini Tuhan kami bersyukur Engkau memberikan kesempatan bagi kami semua ketika kami memuji dan menyembah-Mu, ketika kami mempersembahkan, dan saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Ajari kami Tuhan, supaya kami semua melakukan dengan ketulusan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan, pimpin hati kami, pikiran kami di dalam menerima kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkati, pimpin. Biarlah setiap apa yang hamba-Mu sampaikan nanti berdasarkan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 30. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Finisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa pada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa Roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua
yang menerima kebenaran firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa firman Tuhan di pagi ini kita memakai firman Tuhan yang sudah dipersiapkan sinode dalam rangka hari ulang tahun sinode GITJ yang ke-80, yaitu temanya tetap hidup dan berkembang di tengah kesulitan. Jemaat GITJ yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan bersama dalam sinode telah dijalani selama 80 tahun dengan berbagai macam warna, bermacam susah dan senang. Tetapi bagaimanapun kita telah ditolong Tuhan melewati rintangan, pencobaan, dan kesulitan dalam hidup pribadi, keluarga maupun gereja dan sinode. Dalam perjalanan hidup ini, kita memang harus memandang ke depan, bahkan jauh ke depan, sekalipun saat ini kita sedang berada di masa pandemi dunia, entah sampai kapan. Apakah kita masih dapat menjalani kehidupan di tengah berbagai ancaman sekarang ini dengan langkah tegar? Bagaimana supaya kita sebagai bagian dari gereja am dapat tetap hidup dan berkembang di tengah dunia yang semakin tidak menentu ini? Marilah kita mendengar pengalaman hidup gereja di abad permulaan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul, khususnya pasal 11, untuk kita terapkan kebenarannya pada masa sekarang. Sebagai wujud kita hidup dan berkembang di tengah kesulitan, yang pertama, tetap bertumbuh di tengah pencobaan dan kesulitan. Bapak Ibu yang terkasih, setelah persekutuan jemaat mula-mula di Yerusalem terbangun begitu indah, muncul juga masalah dari dalam jemaat. Misalnya, menyangkut bantuan diakonia. Tetapi hal itu dapat teratasi dengan terbentuknya badan diakonia yang terdiri dari orang-orang yang sangat berkualitas rohani, seperti Stefanus, Filipus, Prochorus, dan lain-lain. Itu bukan masalah yang harus menghambat persekutuan gereja pada abad pertama. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan menghendaki gereja Yerusalem tetap hidup bersekutu, namun juga harus berkembang. Mereka kini timbullah penganiayaan yang dipimpin Saulus, seorang militan Yahudi. Akibat penganiayaan itu, jemaat dan sebagian tokoh mulai tersebar ke berbagai tempat dan wilayah. Ternyata Tuhan menggerakkan pertumbuhan melalui sesi penganiayaan dan gereja tidak mati. Kita pernah mengalami persebaran jemaat di berbagai wilayah, walau melalui sesi dan migrasi. Dan puji Tuhan, jemaat yang tersebar itu masih eksis dan bertumbuh, antara lain di Sumatera. Dalam sejarahnya, sebagian penduduk kita juga pernah mengalami aniaya, namun tetap hidup dan bertumbuh. Memang gereja tidak ditentukan untuk binasa atau dikalahkan oleh alam hawa. Demikianlah sabda Kristus dalam Matius pasal 16 ayat 18.
tetapi bukan sekedar hidup di bumi ini, namun juga harus terus bertumbuh, memenuhi panggilan Tuhan, dan tetap setia di tengah pencobaan. Demikianlah hendaknya dengan setia setiap insan yang ada di dalam tubuh GTJ tetap teguh dan tetap setia. Sinode GTJ memang telah memiliki 117 gereja dewasa dan hampir 50 pepantang. Tetapi tidak berarti sudah cukup. Di tengah ancaman COVID-19, seakan gereja sedang terdiam, tidak bisa apa-apa. Tetapi kita perlu merespon keadaan sekarang sebagai penempaan untuk dapat mengerjakan panggilan yang lebih besar lagi. Saat ini adalah kesempatan kita untuk melatih diri dalam memasuki tatanan baru yang tidak terpikir sebelumnya. Marilah kita memenuhi panggilan masing-masing untuk maju bersama di tengah bahaya dunia ini. Yang kedua, sebagai wujud tetap hidup dan berkembang di tengah kesulitan, kita diminta supaya tetap bersandar pada kekuatan Tuhan. Di dalam ayat ini Lukas menyatakan, dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang-orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Dari abad ke abad gereja memang mengalami banyak tantangan berat, tetapi ada tangan yang kuat yang menyertai gereja. Adalah roh yang besar yang menyertai gereja, sehingga gereja tidak terpuruk, malahan bisa berkembang. Lukas tidak menyebutkan adanya kesedihan jemaat saat teraniaya, sebab mereka sangat menghidupi penyertaan Roh Kudus. Gereja memang masih ada di dunia, tetapi tidak boleh berjuang secara duniawi. Gereja berada di era teknologi canggih, tetapi kita tidak boleh bergantung kepada kecanggihan teknologi. Gereja juga semakin banyak sumber daya manusia, tetapi tidak boleh bersandar kepada manusia. Selama kita melupakan tangan Tuhan, selama kita melupakan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kekacauan, kemandekan, kekalahan, dan kemunduran. Tantangan kita di hari-hari yang akan datang mungkin akan lebih berat, tetapi kita memiliki penolong yang kuat. Roh Kudus yang telah dicurahkan, dialah yang menjadi sandaran dan penolong kita. Karena itu, marilah kita tetap bersandar kepadanya, terutama melewati masa-masa yang menakutkan. Bapak Ibu yang terkasih, sebagaimana wujud kita tetap hidup dan berkembang di tengah kesulitan, yang ketiga, kita tetap menjadi penyalur kasih Allah. Jemaat yang tersebar akhirnya bertumbuh di Antiokhia dan di tempat-tempat lain. Pengikut Kristus dikenal masyarakat sebagai orang Kristen. Itulah sejarah penyebutan Kristen yang pertama kali. Gereja Antiokhia memiliki bakti yang kuat dalam mengabarkan Injil. Mereka memiliki kehidupan yang menarik untuk kita pelajari, di samping menggali kehidupan jemaat Mennonit yang hidup di abad ke-16. Kita juga perlu menggali jemaat Antiokhia yang hidup dekat dengan kehidupan para rasul abad pertama. Lukas sendiri mencantumkan spiritual jemaat Antiokhia ketika mendengar nubuat kelaparan global. Apa yang mereka lakukan adalah penggalangan dana, kemudian disalurkan kepada jemaat Yudea. Kehidupan yang dijiwai oleh Injil akan dapat menampakkan buah-buah kasih yang dapat disalurkan kepada dunia yang membutuhkan. Sinode GTJ memiliki 60.000 jiwa sebagai jemaat,
Jika Injil menjiwai semuanya, pastilah akan berdaya guna bagi bangsa yang sedang mengalami kesulitan. Untuk itulah selama 2 bulan ini kita taati seruan pemerintah untuk beribadah di rumah demi memutus penyebaran penyakit COVID-19. Ini juga wujud kepedulian kita yang dijiwai oleh Injil. Bahkan sebagian dari warga GTJ menyalurkan kasih Allah dengan cara masing-masing untuk meringankan beban sesamanya. Meneladani gereja Antioquia yang peduli dengan gereja Yudea, hendaklah kita juga saling peduli di antara tubuh sendiri, juga peduli kepada sesama manusia. Melalui peringatan hari ulang tahun Sinode GTJ yang ke-80 ini, yang tidak dapat kita peringati dalam kumpulan orang banyak, kiranya kita mendapat kekuatan untuk melanjutkan kehidupan iman kita di tengah kesulitan-kesulitan. Karena itu, tetaplah bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Tetaplah bersandar kepada Roh Tuhan, dan tetaplah menjadi penyalur kasih Allah kepada dunia, terutama kepada sesama anggota tubuh Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan, pagi ini Engkau memperkenankan kami bersama-sama mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, ajari kami supaya hidup kami tetap bertumbuh, tetap berbagi kasih, dan tetap mengandalkan kuasa-Mu. Hamba-Mu di dalam membacakan renungan, Kau berkati Tuhan. Biarlah renungan ini tertanam di dalam hati kami, membangkitkan semangat kami ketika kami ikut Engkau dan melayani-Mu. Kami serahkan Tuhan segala kebenaran firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita baca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 80 tahun Sinode GIPJ telah melakukan tugas dan kewajiban dalam pelayanannya, dan pada tahun 2020 ini marilah kita memohon berkat dan penyertaan dari Tuhan agar kita dapat lebih semangat lagi di dalam pelayanan. Mari kita menyanyikan Mares GIPJ. Gereja GIPJ bersatu dalam kasih, menoni dalam jiwa, tetap berdiri teguh, teguh persekutuan dan tulus pelayanan. Ayo terus maju dan bersatu padu, mantap
Tuhan Yesus Kristus, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan. Di pagi ini, Kau memperkenankan kami bersatu hati datang ke hadirat-Mu, walaupun di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, segala hidup kami serahkan kepadamu. Ampuni segala dosa kami, pelanggaran kami. Layakkan kami supaya hidup kami ke depan lebih dekat lagi kepadamu. Ya Tuhan, saat ini kami serahkan untuk keselamatan bangsa kami Indonesia dalam menghadapi pandemi corona. Kiranya berkati kerja keras pemerintah dan tenaga medis dan relawan. Biar setiap apa yang dikerjakan tidak sia-sia di hadapan-Mu. Demikian masyarakat biarlah selalu taat terhadap himbauan pemerintah. Ya Tuhan, kami serahkan juga untuk gereja anggota Sinode GTJ dalam memenuhi panggilan Tuhan, dalam mewujudkan patunggilan terrahayu, dalam memberitakan Injil damai sejahtera. Biarlah selalu berkembang, selalu tersebar, selalu didengar kepada siapapun Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan juga untuk fungsionaris sinode, baik BPH, BPS, BPK, lembaga komisi dan yayasan. Setiap apa yang dikerjakan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, biarlah selalu menjadi berkat bagi masyarakat secara umum sebagai wujud melayani-Mu. Ya Tuhan, kami bersyukur juga atas ibadah pagi ini dalam rangka hari ulang tahun sinode yang bersamaan dengan hari Sabat. Kiranya Engkau berkati Tuhan segala apa yang kami naikkan, puji-pujian, segala permohonan dan firman Tuhan, biar di situ selalu kami kerjakan, yaitu hidup bertumbuh, hidup menjadi berkat bagi sesama dan mengandalkan Engkau. Ya Tuhan, kami serahkan juga untuk jemaat-Mu GTJ Mablak terkhusus yang saat ini sudah datang kepadamu. Engkau berkati segala pergumulan kesehatan, ekonomi, keharmonisan. Biarlah selalu Tuhan beri, biarlah jemaat merasakan hal yang terbaik dari Tuhan. Ya Bapa, kami juga serahkan untuk seluruh jemaat-Mu dalam pergumulan, tugas tanggung jawabnya. Engkau berkati Bapa, biar dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, supaya tugas itu mendatangkan berkat kecukupan, mendatangkan berkat apa yang menjadi kebutuhannya bisa tercukupi. Ya Bapa, kami serahkan juga untuk hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu, baik Ibu Danglis yang memimpin pujian, Ibu Wari yang memandu dan membantu di dalam menyanyikan pujian, Pak Warsito dan hamba-Mu di dalam melayani-Mu. Kau berkati. Ya Bapa, kami serahkan untuk lingkungan kami bersyukur Tuhan. Saat ini Engkau memperkenankan kami hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk ini. Ajari kami untuk saling mengasihi terhadap sesama. Ya Bapa, kami akhiri pada pagi ini, hanya kami serahkan di dalam tangan-Mu saja. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau
kesesakan. Kau gunung batuku dan pertama